Berikut adalah analisis perusahaan pada tahun 2014 hingga tahun 2022 yang termasuk ke dalam kategori G4, G5, dan D4, D5. Setelah kami melakukan analisis lebih lanjut di tahun 2023, data GPA dan dividend yield diurutkan dari nilai terkecil hingga terbesar. Kemudian kami menghitungnya menggunakan rumus yang ada pada gambar. Dari hasil analisis tersebut, kami menemukan bahwa beberapa perusahaan yang masuk ke dalam kategori G4, G5, D4, dan D5, salah satunya adalah perusahaan MBAP yang termasuk ke dalam kategori G5, D5, yaitu perusahaan dengan nilai GPA dan dividend yield tertinggi di antara yang lainnya. PT Mitra Bara Adi Perdana Tbk didirikan pada 28 Oktober 1992 sebagai bagian dari grup Bara Multi. Perseroan berfokus pada bisnis pertambangan batu bara dan terus berkembang menjadi salah satu perusahaan yang terbaik di bidang energi. PT Mitra Bara Adi Perdana Tbk didukung dengan infrastruktur yang terintegrasi antara kegiatan eksplorasi hulu hingga hilir. Perseroan memulai produksi batu bara pada tahun 2008. Batu bara yang dihasilkan perusahaan berkualitas tinggi dengan nilai kalori menengah. Produk ini sangat diminati oleh pasar internasional karena karakteristiknya yang lebih ramah lingkungan. Pada 10 Juli 2014, perusahaan melaksanakan penawaran umum saham perdana pada Bursa Efek Indonesia dengan kode MBAP. Dana yang diperoleh dari penawaran umum perdana tersebut dimanfaatkan untuk menunjang kegiatan operasional perseroan, seperti pengembangan fasilitas pelabuhan dan pengoperasian fasilitas penanganan batu bara. Kegiatan usaha utamanya yaitu menjalankan dan melakukan usaha dalam sektor pertambangan sebagaimana diizinkan oleh pemerintah dan sepanjang diperbolehkan oleh peraturan yang berlaku, termasuk pengeringan batu bara, menjalankan dan melakukan usaha dalam sektor industri, menjalankan dan melakukan usaha dalam sektor perdagangan, termasuk perdagangan dalam negeri, interinsular, ekspor dan impor, perdagangan besar, pemasok dan distributor atas jenis barang apapun, dan menjalankan dan melakukan usaha dalam sektor konstruksi, penunjang kegiatan usaha pertambangan dan konsultasi bidang pertambangan. Perseroan bekerja sama dengan kontraktor pertambangan yang bertanggung jawab atas kegiatan operasi penambangan tanah buangan, pengadaan transportasi, serta penyediaan peralatan pertambangan, bahan-bahan dan suku cadang sesuai dengan kewajibannya masing-masing, khususnya untuk menunjang kegiatan produksi batu bara perseroan. Profil pesaing utama PT Mitra Bara Adi Perdana Tbk MBAP. Yang pertama yaitu PT Adaro Energi Indonesia Tbk, didirikan pada 28 Juli 2004. Tanggal penawaran umum perdana pada 16 Juli 2008 dengan kode saham ADRO. PT ADRO Energi Indonesia Tbk sebelumnya dikenal sebagai PT Alemtri Resources Indonesia Tbk, adalah salah satu perusahaan pertambangan batu bara terbesar di Indonesia dan dunia. Perusahaan ini memulai operasinya pada tahun 1970 ketika perusahaan Spanyol Enadimsa mengajukan penawaran konsensi batu bara di Blok 8 di Kabupaten Tanjung, Kalimantan Selatan. Nama Adaro diambil untuk menghormati keluarga Spanyol yang terlibat dalam pertambangan. Adaro memiliki sumber daya batubara sebesar 4 miliar ton dan cadangan batubara sebesar 1 miliar ton. Grup ini memiliki 30 anak perusahaan termasuk Adaro Mineral, Makmur Sejahtera Wisesa, Indomed Coal, Kalteng Coal, dan Adaro Power. Kantor pusatnya terletak di Menara Karya, Jakarta Selatan. Yang kedua yaitu PT Indominco Tambang Megah Tbk. Didirikan pada 2 September 1987, tanggal penawaran umum perdana pada 18 Desember 2007 dengan kode saham ITMG. PT Indo Tambang Raya Megah Tbk adalah perusahaan energi terintegrasi yang bergerak di bidang pertambangan, pengolahan dan logistik batubara. Perusahaan ini memulai kegiatan praproduksi dengan mengakuisisi PT Indominco Mandiri pada 11 November 1988 dan memulai kegiatan usaha komersilnya
pada tahun 1998. ITMG mengoperasikan lokasi pertambangan di Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan melalui anak perusahaannya. Pada tahun 2001, ITMG diakuisisi oleh Banpu Minerals dari Singapura, yang merupakan bagian dari Banpu Public Company Limited yang berbasis di Thailand. Sejak saat itu, ITMG telah melakukan berbagai akuisisi dan pendirian anak usaha untuk memperluas portofolio bisnisnya, termasuk di bidang energi terbarukan. Kantor pusat ITMG berlokasi di Pondok Indah Office Tower 3, Jakarta Selatan. Yang ketiga yaitu PT Bukit Asam Tbk. Berdiri tanggal 1 Maret 1981 dengan tanggal penawaran umum perdana 23 Desember 2002 dengan kode saham PTBA. PT Bukit Asam Tbk adalah perusahaan pertambangan batu bara milik negara yang merupakan bagian dari holding BUMN industri pertambangan di bawah PT Indonesia Ashan Aluminium. Sejarah perusahaan ini dimulai pada tahun 1923 dengan penambangan batu bara di Airlaya yang kemudian disahkan sebagai perusahaan negara tambang arang Bukit Asam pada tahun 1950. Pada 1 Maret 1981, PNTABA berubah status menjadi perseroan terbatas dengan nama PT Bukit Asam Persero. PTBA mengelola beberapa konsesi tambang di Indonesia, termasuk di Tanjung Enin, Peranap, Palaran, dan Ombilin. Selain pertambangan, PTBA juga mengoperasikan pembangkit listrik dan fasilitas pengelolaan batu bara. Pada 23 Desember 2002, PTBA mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia. Kantor pusat PTBA terletak di Tanjung Enin, Sumatera Selatan. Berikut adalah data keuangan perusahaan selama 5 tahun kebelakang dari 2019 ke 2023 mencakup PT MBAP, ADRO, ITMG, dan PTBA. Selanjutnya mari kita hitung margin of safety atau MOS dan nilai intrinsik saham. Sebelum kita menghitung margin of safety dan nilai intrinsik saham, kita harus terlebih dahulu mengetahui berapa book value per share atau nilai buku per lembar saham. Mari kita pahami dulu rumus-rumus yang akan digunakan. Yang pertama, rumus untuk menentukan book value per share atau nilai buku per lembar saham. Rumusnya adalah total ekuitas dibagi dengan jumlah saham beredar. Ini menunjukkan berapa nilai buku dari tiap lembar saham yang dimiliki oleh perusahaan. Yang kedua, rumus untuk menentukan nilai intrinsik saham. Pada perhitungan kali ini, rumus yang kita gunakan adalah formula dari Benjamin Graham, yaitu akar 1,5 dikali 15 dikali EPS dikali book value, di mana EPS adalah earning per share atau laba per lembar saham, dan book value adalah book value per share atau nilai buku per lembar saham. Nilai ini memperkirakan nilai wajar saham berdasarkan performa perusahaan. Dan yang ketiga, rumus untuk menentukan margin of safety atau MOS. Rumusnya adalah nilai intrinsik dikurangi dengan harga pasar dibagi dengan nilai intrinsik dikali dengan 100%. Ini menunjukkan seberapa besar diskon harga pasar dibanding nilai wajarnya. Semakin besar, semakin menarik saham tersebut untuk dibeli. Sekarang kita lihat tabel book value per share tahun 2023. Misalnya MBAP memiliki ekuitas sebesar Rp172.787.797 dan saham beredar sebesar 122.271.952 lembar saham, maka nilai buku MBAP pada tahun 2023 adalah 1,41314. Perhitungan serupa dilakukan juga untuk ADRO, ITMG, dan PTBA. Nilai-nilai inilah yang dipakai untuk menghitung nilai intrinsik pada tahun 2023. Setelah kita menghitung nilai buku pada tahun 2023, sekarang kita lihat tabel bagian atas, tabel margin of safety tahun 2023. Ambil contoh MBAP. Di sini untuk menghitung MOS tahun 2023, kita menggunakan EPS pada tahun 2024. EPS MBAP pada tahun 2024 adalah sebesar 258,71. Nilai bukunya tadi sudah kita hitung sebesar 1,41314, dan harga pasar sahamnya pada saat kita melakukan analisis yaitu pada tanggal 28 Mei tahun 2025 adalah sebesar 1.800, maka nilai intrinsiknya adalah akar 1,5 dikali 15 dikali 258,71 dikali 1,41314. Maka nilai intrinsik MBAP adalah Rp28.681.
Setelah nilai intrinsik sahamnya kita hitung, baru kita bisa menghitung MOS-nya. Bagaimana cara menghitung MOS-nya? Yaitu dengan nilai intrinsik dikurangi harga pasar dibagi dengan nilai intrinsik dikali dengan 100%. Jadi 28.681 dikurangi dengan 1.800 dibagi dengan 28.681 dikali dengan 100%. Maka MOS MBAP pada tahun 2023 adalah 93,72%. Ini artinya harga saham MBAP saat ini jauh lebih murah dibanding nilai wajarnya dan sangat menarik untuk investasi. Sebaliknya, untuk ITMG dan PTBA menunjukkan nilai MOS negatif, artinya harga pasar mereka lebih tinggi dari nilai wajarnya. Ini bisa menjadi sinyal overvalue atau terlalu mahal. Dengan menghitung book value, nilai intrinsik, dan margin of safety atau MOS, kita bisa menilai apakah suatu saham sedang murah atau mahal secara fundamental. Metode ini sangat berguna bagi investor yang menganut prinsip value investing. Berikut adalah analisis komparatif menyeluruh atas kinerja keuangan 4 perusahaan pertambangan batubara di Indonesia. Yang pertama itu ada pendapatan usaha atau revenue. ADRO menunjukkan pertumbuhan paling agresif dari tahun 2020 ke tahun 2023. MBAP mengalami penurunan tajam pada tahun 2023, sedangkan PTBA dan ITMG mengalami pertumbuhan tinggi pada tahun 2022, namun sedikit menurun di tahun 2023. Yang kedua adalah laba tahun berjalan atau net profit. ADRO dan ITMG unggul secara profitabilitas mulai tahun 2021 ke atas. PTBA stabil namun tidak sebesar ADRO atau ITMG, sedangkan MBAP relatif tertinggal tahun 2023. Yang ketiga ada margin laba bersih atau net profit margin. MBAP unggul pada tahun 2022 dengan margin tertinggi. ADRO di tahun 2023 adalah paling stabil dan tinggi. ADRO menunjukkan efisiensi luar biasa dari tahun 2021 hingga tahun 2022, sedangkan ITMG dan PTBA cukup stabil meskipun ITMG sedikit lebih unggul. Yang keempat ada return on equity atau disebut ROE. MBAP unggul pada tahun 2019 hingga tahun 2020. ADRO unggul pada tahun 2021 hingga tahun 2023, sedangkan ITMG kuat di tahun 2022. ADRO memiliki ROE tertinggi selama tahun 2021 hingga tahun 2023, sedangkan PTBA dan ITMG tetap solid. Pada perbandingan ROA, MBAP unggul pada tahun 2019 sampai tahun 2022, sedangkan ITMG di tahun 2023. Selanjutnya, operating profit margin. ADRO sangat efisien dengan margin di atas 50% di tahun 2022 hingga tahun 2023, sedangkan MBAP turun tajam di tahun 2023. Pada perbandingan current ratio atau rasio lancar, ITMG dan ADRO menunjukkan posisi likuiditas terkuat di tahun 2023. Selanjutnya pada perbandingan solvabilitas, debt to equity ratio atau DER, ADRO memiliki rasio DER negatif di tahun 2022 sampai tahun 2023 karena kas lebih besar daripada utang, mencerminkan net cash posisi ITMG juga sangat rendah resikonya. Lalu pada perbandingan total aset dan ekuitas, perusahaan ITMG dan ADRO jauh lebih unggul dalam skala aset dan ekuitas, sedangkan perusahaan MBAP, total aset dan ekuitasnya adalah skalanya paling terkecil. PTBA besar dalam nominal rupiah namun tetap di bawah ITMG dan ADRO dalam skala dolar. Tabel ini menunjukkan perusahaan-perusahaan unggul berdasarkan berbagai aspek operasional. ITMG unggul dalam pendapatan, laba, serta likuiditas. ADRO menonjol karena pertumbuhan pesat dan pengembalian ekuitas yang konsisten. MBAP mencatat efisiensi tinggi dalam margin dan aset. Sementara itu, PTBA dinilai paling stabil karena kinerjanya yang konsisten dan berisiko rendah. Berikut adalah analisis keunggulan MBAP dibandingkan 3 perusahaan lainnya dengan ADRO, PTBA, ITMG dari tahun 2019 hingga tahun 2023. Yang pertama, net profit margin atau margin laba bersih. BAP unggul pada tahun 2022 dan unggul atas ADRO atau ITMG pada tahun 2019 sampai tahun 2020. Performa terbaik pada tahun 2021 hingga tahun 2022. Yang kedua itu ada ROE. MBAP memimpin pada tahun 2019, tahun 2020, dan tahun 2022, membuktikan pengembalian modal ekuitas tinggi saat profit meningkat. Selanjutnya ROA. MBAP memimpin pada tahun 2019, tahun 2020, dan tahun 2022 menunjukkan efisiensi aset luar biasa saat itu. Selanjutnya, debt to equity ratio atau disebut DER.
MBAP paling konservatif dalam struktur modal pada tahun 2019 hingga tahun 2021 menunjukkan manajemen risiko utang yang baik. Lalu ada operating profit margin atau OPM, biaya operasional efisiensi. OPM sangat tinggi pada tahun 2021 hingga tahun 2022. Penurunan di tahun 2023 menandakan masalah efisiensi, mungkin akibat biaya tetap tinggi dan volume turun. Pengelolaan aset dan ekuitas, ROE dan ROA tinggi berarti manajemen mampu menghasilkan keuntungan besar dari sedikit aset dan modal. Ukuran perusahaan, total aset, kurang lebih 230 juta USD, jauh lebih kecil dari ADRO, dan ITMG menjadi efisiensi lebih mencolok. Secara strategis, MBAP memiliki skala usaha yang lebih kecil dari ADRO dan ITMG, sehingga lebih lincah dan efisien. Fokus utamanya pada batu bara thermal kualitas ekspor, posisi keuangannya sangat sehat dengan utang rendah. Resiko bisnis tergolong menengah karena tergantung harga ekspor. MBAP juga punya potensi pulih cepat jika harga membaik, meski tantangan utamanya adalah penurun volume dan margin pada tahun 2023. Pada rasio lancar atau current ratio, MBAP memiliki rasio lancar tertinggi selama tahun 2019 hingga tahun 2022 mencerminkan ketahanan likuiditas jangka pendek yang sangat baik. Jadi kesimpulan pada MBAP menunjukkan performa keuangan yang sangat kuat, net profit margin tertinggi di tahun 2022, menunjukkan profitabilitas terbaik dibanding pesaing, ROA dan ROE unggul di beberapa tahun, mencerminkan efisien dan efektivitas tinggi, current rasio stabil hingga tahun 2022, menandakan manajemen yang kas yang sehat, struktur modal juga baik dengan DER rendah, meski arus kas operasi stabil hingga tahun 2022, terjadi penurunan di tahun 2023, namun secara keseluruhan, risiko usaha tetap rendah hingga tahun 2022, baru meningkat karena tekanan profitabilitas di tahun 2023. Berikut ringkasan keunggulan MBAP dan rekomendasi strategis untuk MBAP.